Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Shalom. Kembali lagi dengan saya Kak Harde dan Kak Haris. Nah, pada hari ini kita akan beribadah. Sebelum itu saya mau tanya kabar adik-adik. Adik-adik apa kabar semuanya? Baik, terima kasih. Kita akan nyanyikan pujian kita. Hari ini kurasa bahagia. Adik-adik di rumah, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami akan beribadah kepadamu ya Tuhan, memuji dan memuliakan namamu ya Tuhan. Bimbing kami dalam ibadah kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita naikkan pujian kita yang kedua, yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu.
dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus meminta kepadanya. Oh giranglah. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus meminta kepada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, cinta pada saya. Oh giranglah. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan nyanyikan pujian kita, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci,
Doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, beri haleluya baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tunggu, mau tunggu, kalau mau tunggu, beri haleluya baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tunggu. Kepada hambanya kami persilakan. Shalom adik-adik semuanya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Wah, pasti luar biasa ya, puji Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai kita hingga pada saat ini. Syukur pada Tuhan buat setiap pujian yang sudah dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Saya percaya, Kak Heni percaya, kita semua percaya bahwa pujian kita sungguh menyenangkan hati Tuhan. Karena kita bawakan di dalam sukacita dan penyembahan kepada Tuhan Yesus. Ya, saatnya kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Ya, kita akan belajar tentang seorang anak muda yang mempunyai masalah, ya, yang besar, tetapi dia tampil sebagai seorang pemenang. Ya, kita akan lihat dari 1 Samuel 17. Ya, kita lihat dari 1 Samuel 17 tentang Daud yang berperang melawan Goliat. Ya, silakan dibuka Alkitabnya semua anak-anak, adik-adik. Buka Alkitab dari 1 Samuel, kita akan bacakan dari ayat 26 sampai ayat 37 aja ya. Ya. Kakak ulangi dari 1 Samuel 17 ayat 26 sampai dengan 37. Kakak akan bacakan untuk kita semuanya. Didengarkan ya. Ayat 26, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan kepada siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia dan daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawaban kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan dari Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang,
Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepadanya, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam hidupnya. Mari katakan semuanya, amin. Ya. Untuk anak-anak Petra 1 ya, Petra 2 ya, kakak akan bagikan video sebentar ya, sehingga semuanya boleh tahu cerita tentang Daud melawan Goliat. Kalau mungkin Petra 3 atau Petra 4 udah hafal luar kepala ya. Tapi untuk anak-anak Petra 1 dan 2, kakak siapkan video ya. Mari kita dengarkan ya. Tetap duduk yang rapi. Ayat. Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbandin. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat, lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani, padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud sebuah baju perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Ayat hafalan. Iya. Sampai di situ cerita tentang Daud ya. Kita lanjutkan di dalam pelajaran kita. Ya. Kita sudah Petra 3, Petra 4 sudah tahu tentang cerita Daud. Tetapi kita mau belajar tentang Daud, bagaimana dia mengalahkan Goliat. Nah, ketika dia mau berperang dengan Goliat, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia mengandalkan apa yang alat-alat yang sering dia pakai untuk mengalahkan singa dan beruang yang menerkam domba-dombanya. Dia berperang
dari pengalamannya dia tahu bahwa Tuhan akan menolong dia. Dia mengandalkan pengalamannya. Dengan alat-alat yang dipakainya itu, dia mau ikut berperang karena dia tahu bahwa peperangan akan dimenangkan bukan berdasarkan oleh alat yang canggih atau peralatan yang dipakai. Ya, tetapi dia tahu bahwa yang memimpin peperangan itu adalah Tuhan. Ketika Tuhan berperang dan ada di dalam peperangan itu, Daud tahu bahwa dia akan mengalahkan segala musuhnya. Nah, dengan keyakinan itu, dengan iman yang seperti itu, dia mau maju melawan Goliat. Walaupun dia badannya kecil, dia direndahkan oleh abangnya sendiri, Eliab, ya, dan orang-orang Filistin itu sendiri. Dia bilang, "Kamu anjing, apakah kamu sangka Goliat itu anjing?" katanya. Tetapi dia tidak mau menyerah karena dia memiliki pengalaman yang khusus dengan Tuhan. Bagaimana dia berjuang mati dan hidup, mau melawan singa dan untuk menyelamatkan domba-dombanya. Dia tahu, dia merasakan bahwa Tuhan yang menyelamatkan, sehingga dengan kepercayaan itu dia mau juga berperang untuk melawan Goliat. Nah, ayat 37, Kak Heni senang sekali dengan kata-kata ini. Ayat 7 mari kita baca sama-sama. Pula kata Daud, "Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Dia tidak sombong, adik-adik, anak-anak, dia tidak sombong. Saya sudah saya sudah menang melawan singa, saya sudah menang melawan beruang. Tetapi apa yang dikatakan? Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Nah, dengan sikap yang seperti itu, dia percaya ketika Goliat menghina Tuhan Allah Israel, dia tahu, dia beriman, dia tahu bahwa Tuhan akan menuntun dia untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang Israel. Nah, kita akhirnya tahu bahwa di dalam sekali, ya, dengan batu dan ketapel, ya, Alkitab katakan tidak berulang-ulang, ya adik-adik, ya. Alkitab katakan setelah 2 kali, 3 kali Daud mengambil batu dan menarik ketapelnya, baru jatuhlah Goliat. Tidak, tetapi sekali di dalam karya Tuhan yang sempurna lewat Daud, Goliat dikalahkan. Daud mengakui bahwa peperangan dengan Goliat itu adalah Tuhan ada di dalamnya. Nah, Kak Heni percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap permasalahan kita, adik-adik, kita sekarang bukan berperang melawan Goliat, ya, itu zaman dahulu ketika Daud berperang melawan Goliat. Tetapi sekarang kita banyak mungkin yang sedang kita hadapi saat ini, ya, mungkin kebosanan di dalam cara belajar kita, ya kan, sama seperti Daud. Mari kita asah seperti Daud, walaupun dia sudah diurapi menjadi seorang raja, tetapi dia bukan menjadi sombong. Dia tidak pengen lekas-lekas cepat-cepat pergi ke istana raja. Dia tidak langsung, "Ini aku raja yang sudah diurapi," tetapi dia melatih dirinya, ya, melatih dirinya. Dia menjadi pelayan Raja Saul. Ketika dia dipanggil untuk memainkan kecapi, dia dengan rendah hati mau melayani Raja Saul. Nah, mari kita latih diri kita juga dengan kesabaran. Ketika kita di rumah disuruh kita belajar merendahkan diri, dan kita belajar Alkitab, kita belajar untuk sabar. Nah, ketika hari hanya sama seperti Daud, ketika waktunya Tuhan untuk memakai kita, nah, kita sudah siap. Adik-adik sudah siap, ya, sudah siap untuk boleh berperang, untuk boleh dipakai Tuhan. Ya, mungkin menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman, atau mungkin dipakai Tuhan untuk memberikan kesabaran buat orang tua kita. Orang tua kita juga bisa sangat-sangat tidak sabar, tetapi ketika kita juga sudah dilatih Tuhan, ya, kita bisa menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan ingin menyatakan kedamaian, menyatakan sukacita di tengah-tengah kita. Mungkin itu bisa
dipakai, adik-adik bisa dipakai Tuhan untuk menyatakannya, untuk menjadi terang. Nah, mari kita sama seperti Daud. Kita menggunakan hari-hari seperti adik-adik sekarang, masih banyak waktu-waktu yang bisa dipakai untuk melatih diri sendiri, melatih kemampuan, belajar sekuat tenaga ya, sehingga dengan segala kepintaran, segala kemampuan itu Tuhan bisa pakai. Ya, pada tahun nanti bisa jadi seorang presiden. Oke, amin. Menjadi seorang menteri, amin. Menjadi gubernur. Ya, sekarang saatnya adik-adik, anak-anak semuanya dilatih Tuhan. Mari sama seperti Daud, sabar, rendah hati, dan melatih diri, mengasah kemampuannya sehingga pada harinya kita bisa dipakai. Daud dilatih mengalahkan beruang, mengalahkan singa dengan senjata yang sederhana, tetapi pada akhirnya dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, Kak Heni berharap, ya, Kak Heni juga percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, adik-adik mengandalkan Tuhan di masa-masa seperti sekarang ini ya, masa corona, ya kita tidak menjadi lemah, tetapi kita terus mengasah diri kita, berlatih, belajar firman Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki iman seperti Daud? Kita harus banyak belajar firman Tuhan, berdoa, dekat dengan Tuhan, sehingga kita boleh mengenal, ya, mengenal tidak asal kalau kita tidak mengenal, bagaimana ya, kalau aku kenal dia loh, gubernur yang itu, tetapi sebenarnya kita nggak tahu gitu. Nah, bagaimana biar kita mengenal dia? Kita mengenalnya, kita melihat, ya, kita mengenalnya, kita membaca. Bagaimana kita mengenal Yesus? Kita membaca firman Tuhan, berdoa, ya, saat teduh setiap hari. Ya, jangan lupa adik-adik ya, kita dengan membaca firman Tuhan yang lebih lagi, kita akan semakin mengenal Tuhan. Iman Daud itu bukanlah sekedar hayalan. Jangan adik-adik pikir itu adalah cerita Alkitab, Kak. Itu tidak relevan lagi dengan sekarang. Tetapi Alkitab katakan bahwa Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Daud, ya, yang membuat Daud begitu gagah perkasa berperang melawan Goliat, itu adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang kita sembah sekarang. Ya, dia akan berkarya dengan karya yang sama, ajaib, agung dan mulia, untuk menjadikan kita semua, adik-adik semua, untuk menjadi pahlawan-pahlawan, orang-orangnya Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya, mari kita untuk terus berkarya buat Tuhan, siapkan diri kita untuk dipakai Tuhan di dalam segala kemuliaannya. Ya, dari Mazmur 23 ayat 3 dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mari kita percaya akan tuntunan Tuhan dari masa kecil, masa sekarang, masa muda. Ketika Tuhan yang menuntun, Dia akan terus membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Amin adik-adik. Sekali lagi dari Mazmur 23 ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mari kita beriman seperti Daud. Mari memperlengkapi diri kita seperti Daud. Dan ketika pada hari hanya, ketika Tuhan menginginkan kita untuk menjadi seorang pahlawan bagi Tuhan, menjadi teman Tuhan, menjadi tangan Tuhan, kita siap. Amin. Ya, saya percaya semua anak-anak di GKRI, anak-anak Petra Kids luar biasa di hadapan Tuhan, mau dipakai Tuhan untuk menjadi suatu alat yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih, sampai di sini akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menutup firman Tuhan, kita akan mendengarkan lagu pujian dari GV. Yesus
Oke, buat kesaksiannya, adik-adik mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur kami boleh mengenal Daud di dalam cerita Alkitab, pahlawan iman Tuhan yang membawa kami juga untuk semakin ingin, semakin rindu untuk semakin mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pakailah kami Tuhan di masa muda kami ini, di masa usia belia kami ya Bapa, sehingga kami boleh memanfaatkan waktu-waktu ini untuk boleh memberikan, mengasah kemampuan kami, sehingga kami boleh dipakai Tuhan secara luar biasa di masa-masa yang akan datang. Tolonglah setiap kami ya Bapa, sehingga sungguh firman-Mu Tuhan Yesus boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak yang mungkin juga ada yang sudah tatap muka, Tuhan yang menolong mereka, memberikan perlindungan ya Bapak, dijauhkan dari segala wabah coronavirus ya Tuhan Yesus. Biarlah sungguh Engkau yang ya Bapak yang menolong mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap anak-anak juga yang masih belajar di rumah, Tuhan Engkau berkati, sehingga mereka juga boleh memahami, mengerti akan setiap pelajaran yang mereka boleh pelajari Tuhan. Berkati orang tua yang mendampingi dan juga setiap dana yang mereka butuhkan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang cukupkan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan Tuhan setiap anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya di dalam perlindungan-Mu ya Bapa, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Sampai ketemu kembali. Bye-bye.